kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, apa kabar di tahun yang baru ini, tahun 2025? Selamat tahun baru untuk kakak-kakak dimanapun berada. Semoga di tahun yang baru ini, tahun 2025, kita semua diberikan kekuatan, sukacita, dan kita tetap bersyukur bahwa kepada kita masih dipercayakan tugas yang sangat mulia untuk boleh menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Kakak-kakak, kita mau mulai saja. Bahan ajar pada episode kali ini diberi tema belajar dari kisah Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dibaptis, dari Injil Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Sebelum kita mulai persiapan bersama, persiapan untuk bahan Alkitab akan disampaikan ke Pendeta Hendra, dan tentu saja ada narasumber yang lain yang akan menyampaikan usulan metode setiap kelas. Sebelum kita persiapan, kita berdoa ya. Yuk, mari kakak-kakak. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, kami mau bersama-sama bersatu hati, mau menyiapkan bahan ajar kami. Bapa kiranya boleh berkati dan bimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mau mempersilakan teman saya, Kak Pendeta Hendra, yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas dari Lukas pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 22. Yuk, saya akan bacakan buat kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang bagi setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal kisah Tuhan Yesus dibaptis. Dan kita mau mengajak adik-adik kenal bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu mau juga memberi diri dibaptis. Mari kita susuri ayat per ayat dari Lukas pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 22 ini. Di bagian pertama, penulis Injil Lukas secara ramping sekali mengisahkan pembaptisan Yesus ini ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Jadi seluruh banyak orang telah dibaptis. Dan kalau kita melihat perikop sebelumnya, maka kita menemukan bahwa ada banyak orang datang dan memberi diri dibaptis. Ada para pemuka agama, kemudian Yohanes Pembaptis memberikan pesan kepada para pemungut cukai, juga ada prajurit-prajurit ya. Jadi semua lapisan masyarakat, para pemuka agama, ada pemungut cukai, para prajurit juga mau memberi diri dibaptis. Nah, setelah begitu banyak orang memberi diri dibaptis, dan penulis Lukas ini mau menegaskan soal Tuhan Yesus pun memberi diri dibaptis. Apakah ini menandakan bahwa Tuhan Yesus berdosa? Ingat, baptisan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah baptisan pengampunan dosa. Dalam tradisi Yahudi, memang ada baptisan pengampunan dosa untuk orang-orang yang dari non-Yahudi kemudian mau masuk ke Yahudi, ada baptisannya. Ya, jadi orang ini di perikop sebelumnya disebutkan ya, bahwa kamu harus menghasilkan buah, kamu harus bertobat dan menghasilkan buah. Kamu harus memberi diri baptis untuk pengampunan dosamu. Jadi benar-benar ini adalah sebuah proses baptisan pengampunan dosa. Kalau begitu, kalau Tuhan Yesus ikut dibaptis, apakah Tuhan Yesus berdosa? Kisah ini mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya adalah pribadi yang sungguh-sungguh berempati kepada manusia. Dia tidak berdosa. Dia adalah Allah sendiri. Dia penuh dengan kekudusan. Tapi dalam kekudusannya itu dia merendah menjadi sama seperti manusia. Dia mau memberi diri dibaptis. Dia tahu pergumulan-pergumulan manusia dan dia memberi diri dibaptis. Tanda Tuhan merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Dalam ayat 21 juga diberikan keterangan betapa Tuhan Yesus menghargai proses baptisan itu. Kalau dia adalah Allah yang penuh kesucian dan dia walaupun memberi diri dibaptis, dia bisa saja asal-asalan.
tapi sungguh-sungguh dia menghormati baptisan itu sebagai sebuah proses yang penting dalam kehidupan manusia. Makanya dalam baptisan itu digambarkan bahwa Tuhan Yesus sedang berdoa. Tanda dia sungguh-sungguh menghayati komunikasi dengan Allah Bapa dan dia mau menghayati benar-benar proses baptisan itu penting sekali. Jadi ini tanda bahwa Tuhan Yesus sangat menghormati proses baptisan itu. Yang kita temukan juga peristiwa itu diwarnai sebuah peristiwa pertunjukan hadirnya Allah Trinitas dalam peristiwa baptisan itu. Di ayat 22 disebutkan turunlah Roh Kudus, lalu terdengarlah suara dari langit. Jadi ada sebuah penggambaran Allah Trinitas yang sungguh-sungguh hadir dalam sebuah proses baptisan itu. Yang pertama ada Tuhan Yesus sendiri yang dibaptis, kemudian ada turunlah Roh Kudus, ya. Ada Allah Roh dan juga ada suara dari langit. Ini adalah suara Allah Bapa. Jadi Trinitas ditunjukkan bersama-sama dalam peristiwa baptisan itu, menegaskan bahwa betapa sakral baptisan itu, betapa Tuhan dalam Allah Trinitas itu sungguh-sungguh hadir di dalam peristiwa baptisan itu menjadi sesuatu yang sangat sakral dan penting sekali. Dalam ayat 22 digambarkan Roh Tuhan itu turun dalam rupa burung merpati. Ini bukan berarti bentuknya itu burung merpati, ya. Karena kan Roh Allah itu tanpa batas, ya. Dia bisa di mana saja, dia seperti angin, dia ada kekuatan, dia bisa berupa lidah-lidah api, ada suara yang seperti suara angin. Jadi Roh bisa dalam bentuk apapun. Nah, dalam bacaan kita ini digambarkan turunlah. Jadi digambarkan bahwa Roh itu sungguh-sungguh mau hadir di tengah peristiwa itu. Dan burung merpati menggambarkan bahwa ia melayang ada di peristiwa itu. Bukan berarti bentuknya burung merpati, ya, tapi ini adalah upaya antropomorfik yang menunjukkan bahwa Allah itu bisa digambarkan dengan hal-hal yang bisa ditangkap oleh manusia. Dan penggambaran ini mau memberikan kemudahan untuk para pembaca, oleh penulis Lukas, untuk bisa menangkap Roh Kudus itu benar-benar melayang dan ada di tengah-tengah peristiwa itu dalam rupa burung merpati. Ini penekanan sebenarnya hadirnya Roh Kudus dalam peristiwa itu. Nah, kakak-kakak, lalu kisah ini ditutup dengan ada suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Disinilah sesungguhnya penulis Injil Lukas mau memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang dikasihi dan kepadamulah aku berkenan. Jadi Yesus sendiri adalah Allah dan dipertegas dalam kisah suara dari langit. Kakak-kakak yang terkasih, dari peristiwa kisah Tuhan Yesus dibaptis ini, kita mau belajar 3 hal. Tuhan Yesus mau merendahkan diri dalam kekudusannya. Dia tidak berdosa, tapi dia mau dibaptis sama seperti banyak orang yang lain yang dibaptis. Tuhan sungguh-sungguh menghargai baptisan ini. Ini bukan peristiwa yang sederhana dan dia hanya melewatinya, tapi sungguh-sungguh dia menghormati saat dibaptis, dia berdoa. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ada suara dari langit, ada hadirnya Trinitas, turunnya Roh Kudus, kemudian ada suara dari langit, menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus sendiri adalah Tuhan. Dia tidak berdosa, tapi mau merendahkan diri, dibaptis sama seperti banyak manusia. Demikian kakak-kakak, kita perlu menyampaikan kisah ini dan memberikan pengenalan kepada adik-adik tentang Tuhan Yesus dibaptis. Selamat menyampaikannya dengan relevan kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Nah, sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Karena memang temanya cukup menantang nih kakak-kakak ya, belajar dari kisah Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dibaptis. Gimana nih supaya pemahaman tentang Tuhan Yesus dibaptis ini bisa dimengerti ya oleh anak-anak kelas Batita Balita. Dan akan menyampaikan usulan metodenya adalah Ibu Esther Christina. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dibaptis, dari Injil Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Walaupun ayatnya hanya 2 ya kakak-kakak, tapi ini lagi ya, saya tadi sudah sampaikan di awal, temanya menantang nih. Sekarang buat kakak-kakak yang mendapatkan bagian untuk menyampaikan tema ini dan bacaan ini untuk anak-anak kelas batita balita. Gimana bisa menyampaikannya nih kepada anak-anak kelas batita balita? Nah, Ibu Esther akan menyampaikan usulan metodenya. Dan usulan metodenya ini detail ya dari Ibu Esther, dan kayaknya perlu deh untuk diperhatikan memang betul-betul untuk kakak-kakak. Mari silakan Bu Esther. Salam jumpa kakak-kakak sekolah minggu. Kita jumpa lagi kali ini dalam pembelajaran untuk kelas batita dan balita. Untuk topik Tuhan Yesus dibaptis, Bina Warga dalam buku Suluh Anak telah menetapkan 2 tujuan untuk kelas batita dan balita. Tujuan yang pertama adalah anak mengetahui kisah Tuhan Yesus dibaptis. Dan tujuan kedua, anak dapat menceritakan ulang kisah Tuhan Yesus dibaptis. Dari 2 tujuan yang perlu kita capai dalam pembelajaran, kita memiliki tantangan tersendiri untuk kakak-kakak yang mengajar di kelas batita dan balita. Selain bacaan yang singkat, yaitu hanya 2 ayat, kelas batita dan balita pun belum mengenal istilah baptis ataupun peristiwa baptisan. Tantangan ini membuat kita perlu ekstra memilih dan memikirkan metode pembelajaran yang tepat sehingga adik-adik di kelas batita dan balita dapat antusias mendengarkan dan yang penting juga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sebelum memikirkan metodenya, saya mengajak kakak-kakak untuk mencari kata-kata yang menarik buat anak-anak. Saya menemukan 3 kata yang menarik, yaitu kata air, burung merpati, dan langit terbuka. Kemudian juga ada kata baptisan yang perlu dijelaskan secara singkat kepada adik-adik batita dan balita. Saya memilih menjelaskannya dengan kalimat tanda menjadi keluarga Allah. Jadi baptisan adalah tanda menjadi keluarga Allah. Kata keluarga mungkin lebih mudah dipahami oleh adik-adik di kelas batita dan balita. Tahap berikutnya, mari kita merancang metode pembelajaran. Metode yang saya pilih adalah metode bermain peran. Peristiwa Yesus dibaptis sulit dibayangkan oleh anak-anak balita dan batita. Melalui bermain peran, anak diajak untuk mengalami langsung. Nah, pengalaman langsung ini dapat menolong anak untuk mengingat dan memahami. Dalam bermain peran, saya mengajak kakak-kakak untuk menyiapkan perlengkapan seperti baskom berisi air dan gambar 2 buah awan, ditempel memakai stik sehingga dapat diangkat ke atas. Setelah bahan-bahan ini kita siapkan sebelum sekolah minggu dimulai, dalam bermain peran, kita perlu memilih peran buat adik-adik. GSM menjadi Yohanes Pembaptis dan kita memilih 1 anak untuk menjadi Yesus. 1 atau 2 anak menjadi burung merpati dan anak-anak yang lain menjadi orang banyak yang dibaptis oleh Yohanes. GSM pendamping yang mendampingi dapat membantu anak-anak yang menjadi burung merpati. Setelah memilih pemain, aturlah adik-adik pada posisi masing-masing seperti gambar ini. Orang banyak
orang-orang banyak berlutut dengan formasi melingkar. Jadi kita ajak adik-adik untuk berlutut dengan formasi melingkar. Adik yang berperan sebagai Yesus di sudut kanan atau sudut kiri, dan adik-adik yang berperan sebagai burung merpati di sudut kanan atau sudut kiri yang berlawanan dengan Yesus, yang berperan sebagai Yesus. Setelah mengatur posisi, ajak adik-adik yang menjadi orang banyak untuk mengatakan wow ketika melihat ketika mendengar kata atau kalimat langit terbuka. Kakak-kakak dapat melatih dulu. Ketika langit terbuka, ajak orang-orang adik-adik yang menjadi orang banyak untuk mengatakan wow. Dan adik-adik yang menjadi Yesus dan burung merpati, ajak untuk mengikuti perintah sesuai cerita yang berlangsung. Setelah memilih peran, mengatur posisi, dan memberi petunjuk, kakak-kakak yang menjadi Yohanes Pembaptis tadi dapat mengambil posisi di tengah-tengah lingkaran, supaya dapat dilihat semua anak. Siap dengan baskom, perlengkapan yang tadi sudah disiapkan, siap dengan baskom berisi air, dan gambar 2 buah awan. Sebelum bermain peran, kakak-kakak bisa ajak adik-adik untuk bersiap-siap dan berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan agar dapat bermain peran dengan baik. Setelah berdoa, mulailah kakak-kakak bercerita sambil bermain peran. Mungkin usulan bermain perannya seperti ini. Adik-adik, kakak-kakak sebagai Yohanes Pembaptis. Ada banyak orang berkumpul pada saat itu. Kakak dapat menunjukkan ke adik-adik yang melingkar. Dan kakak-kakak juga dapat menyebutkan ada Andi, ada Tita, menyebutkan nama-nama beberapa anak. Orang-orang banyak ini datang berkumpul karena mereka mau dibaptis. Apa itu dibaptis? Dibaptis itu artinya diberi tanda menjadi keluarga Allah. Adik-adik dibaptis itu diberi tanda untuk menjadi keluarga Allah. Dan Yohanes Pembaptis memberi tandanya dengan apa? Dengan air sebagai tanda menjadi keluarga Allah. Orang-orang banyak ini meminta Yohanes untuk membaptis mereka karena mereka mau menjadi keluarga Allah. Ada atau sebutkan nama-nama anak mau menjadi keluarga Allah. Kakak boleh membawa baskom yang berisi air dan mendekati anak satu persatu, menyebutkan nama anak sambil memercikkan sedikit air di atas kepalanya. Anto ingin menjadi keluarga Allah, dipercikkan di atas kepala anak. Setelah semuanya dibaptis, datanglah seseorang. Siapakah itu? Ya, Tuhan Yesus menghampiri Yohanes. Ajaklah anak yang menjadi Tuhan Yesus masuk ke tengah-tengah lingkaran mendekati kakak. Tuhan Yesus ini bersujud dan Tuhan Yesus ini minta untuk dibaptis juga. Kakak memercikkan air ke atas kepala anak yang menjadi Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus dibaptis, dan Tuhan Yesus berdoa, tiba-tiba tunjukkanlah gambar awan, lalu pisahkan menjadi 2. Tiba-tiba terbuka. Yuk ingat, ketika kali kata ini terbuka
Apa yang dikatakan? Ajak anak-anak untuk mengatakan, wow. Ya, orang-orang banyak harus mengatakan, wow. Terbelahlah langit, langit terbelah, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Ajak anak yang menjadi burung merpati dengan mengepakkan sayapnya masuk ke lingkaran, sambil mengepakkan sayapnya dan mengitari anak yang menjadi Yesus. Lalu terdengarlah dari langit. Ajak adik-adik tenang sementara dan mendengarkan. Lalu terdengarlah dari langit. Ayo kita dengar. Dengarlah dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Apakah kalian mendengar suara dari langit itu? Ajak adik-adik mengulangi kalimat ini dan menjadi ayat hafal. Di akhir cerita, ajak adik-adik beraktivitas membuat alat peraga. Kakak-kakak dapat melihat usulan alternatif dalam program YKB TV, program Geku Giku. Dalam aktivitas Geku Giku, mengajak adik-adik membuat alat peraga cerita. Nah, ini alat peraganya. Setelah membuatnya, ajak adik-adik untuk bercerita kembali menggunakan alat peraga yang telah dibuat. Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, langit terbelah dan turunlah Roh Kudus berupa burung merpati dan ada suara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, demikianlah usulan pembelajaran untuk kelas batita dan balita. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Terima kasih Bu Esther yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas batita balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Helen Jayanti. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu di tahun yang baru ini 2025. Semangat tahun baru kakak-kakak. Dari Injil Lukas 3 ayat 21 sampai 22 dengan tema belajar dari kisah Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dibaptis. Kita mau mendengarkan usulan metode dari Kak Helen Jayanti. Kak Helen Jayanti ini adalah calon pendeta yang saat ini sedang dalam proses dan sedang melayani di GKI Gejayan Yogyakarta. Mari Kak Helen Jayanti. Halo kakak-kakak, jumpa kembali dalam persiapan guru sekolah minggu. Kali ini kita akan bersama-sama mempersiapkan untuk kelas kecil. Bersama saya, Kak Helen. Ya kakak-kakak, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus juga dibaptis. Dan yang kedua, anak mau mengasihi Allah dengan hidup berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita akan membahas dua penekanan untuk cerita kita kali ini, yaitu yang pertama, mengawali pelayanannya, Tuhan Yesus bersedia untuk dibaptis. Artinya Tuhan Yesus memiliki sikap yang rendah hati. Yang kedua, meneladani Tuhan Yesus yang mau menebarkan kasih dan damai. Nah, untuk ayat yang bisa kita baca dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Untuk menjadi ayat hafalan atau penekanannya bisa di kalimat yang terakhir. Terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku
yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Untuk ceritanya, kita bisa mulai dengan memberikan gambar dari Sungai Yordan. Halo adik-adik tahu nggak ya, ini gambar apa? Ini gambar sungai, betul. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya kalau ini sungai apa? Ya, ini adalah Sungai Yordan. Sungai apa? Sungai Yordan. Adik-adik, pada masa itu, yang di ayat yang tadi kita baca, orang-orang datang ke Sungai Yordan. Mereka berbondong-bondong untuk mendengarkan khotbah dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengajarkan tentang pertobatan. Dan oleh karena itu, di saat itu juga di Sungai Yordan, orang-orang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Ternyata Tuhan Yesus di sana juga minta kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptisnya. Tuhan Yesus dibaptis sama seperti manusia seperti kita. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita semua. Bahwa Ia Tuhan yang sangat besar, yang sangat berkuasa pun juga mau merendahkan dirinya untuk dibaptis sama seperti manusia. Dan ketika Ia keluar dari Sungai Yordan itu, Dia bersujud dan berdoa, lalu datanglah seekor burung merpati. Dan terdengarlah suara, apa tadi adik-adik? Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Nah, adik-adik, luar biasanya di situ ada Roh Kudus yang turun yang disimbolkan dengan burung merpati. Burung merpati adalah simbol dari kelemah lembutan dan damai. Yang artinya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bersedia untuk dibaptis, Dia memiliki sifat yang lemah lembut dan bisa menebarkan damai. Adik-adik di sini mau seperti Tuhan Yesus yang memberikan kelemah lembutan dan damai sejahtera daripada Tuhan, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan, juga perlu meneladani seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia, yaitu berkarya bagi sesama, melakukan hal-hal yang baik pada sesama, saling menolong, lalu memberikan bantuan, saling menghormati, dan lain sebagainya. Lalu kakak-kakak bisa memberikan contoh-contoh hal-hal yang baik yang bisa dilakukan seperti Tuhan Yesus lakukan di dunia dengan memberikan gambar-gambar sesuai dengan konteks masing-masing. Misalkan anak bisa menuruti atau mendengarkan orang tua dengan baik, mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik di sekolah, dan lain sebagainya. Lalu untuk aktivitas, kakak-kakak bisa scan dari barcode ini, QR code ini. Di sini ada tentang kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk menggambar burung merpati. Jadi burung merpati ini diguntingnya seperti ini, jadi dilipat menjadi dua, lalu digunting dengan pola tersebut. Lalu di bagian ininya bisa ditempelkan dengan kapas. Ya, ini mohon maaf gambarnya tidak muncul rupanya. Jadi gambar aslinya nanti akan dibuka, dia akan menjadi dua seperti ini, jadi sayapnya menjadi dua, dan bagian awannya ini kakak-kakak bisa menuliskannya ayat 22-nya, yaitu engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, bisa ditulis di sini di baliknya ini. Lalu ya adik-adik bisa membawanya. Jadi demikianlah untuk persiapan kita kali ini. Selamat mempersiapkan dan melayani Tuhan Yesus. Berkati kita semua. Amin.
Terima kasih Kak Helen yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Siapa yang akan menyampaikannya? Yang akan menyampaikannya adalah Kak Kezia Anora. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, kita kembali di program persiapan guru sekolah minggu. Senang nih kakak-kakak masih tetap setia di program persiapan guru sekolah minggu. Dengan tema belajar dari kisah Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dibaptis dari Injil Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Nah, kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Kezia Anora. Kak Kezia juga sebagai calon pendeta yang saat ini melayani di GKI Pamulang. Mari silakan Kak Kezia. Hai kakak-kakak, jumpa kembali dalam persiapan guru sekolah minggu. Minggu ini tema kita adalah Tuhan Yesus dibaptis. Kita mau bersama-sama belajar bersama anak-anak dari kisah Yesus dibaptis dalam bacaan Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Nah, sebelum itu kita mau lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yaitu yang pertama, anak mengetahui bahwa Yesus juga dibaptis, dan yang kedua, anak mau mengasihi Allah dengan hidup berkenan. Nah, kakak-kakak sebelum memulai kelas, sebelum melayangkan firman Tuhan, atau di pembukaan, kakak-kakak bisa memulai nih dengan mengajukan beberapa pertanyaan di bawah ini. Tidak harus sama persis dan bisa disesuaikan ya. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang merapikan kamar sendiri? Siapa yang menyapu lantai di rumah? Siapa yang mencuci piring? Siapa yang menolong teman? Dan sebagainya. Sebenarnya pertanyaan di atas mengarah pada topik untuk menyediakan diri dalam melakukan sesuatu. Nah, kita mau melihat apakah anak-anak kita sudah memiliki rasa menyediakan diri untuk melakukan sesuatu. Atau mereka belum memiliki rasa itu, namun mereka tahu. Atau jangan-jangan mereka enggak sama sekali. Nah, kita mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini supaya bisa melihat sejauh mana anak-anak hidup dalam memiliki rasa menyediakan. Berikutnya, kakak bisa melanjutkan dalam bacaan cetakan kita. Ajak anak-anak membaca Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Lalu tekankan pada bagian di mana Yesus datang ke Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes. Dan ketika Yesus dibaptis, langit kemudian terbuka, Roh Kudus turun, dan dalam burung merpati, lalu ada suara Allah berkata, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah." Nah, makna dari tujuan yang sebelumnya tadi sudah kita baca, di mana anak-anak melakukan tindakan yang berkenan kepada Allah. Poinnya pada saat ini adalah titik di mana mereka mau menyediakan diri. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup ini sehingga berkenan di hadapan Allah. Salah satunya yaitu ketika kita punya rasa untuk menyediakan. Nah, dari bacaan ini, mari kita mendalami dengan berdiskusi secara interaktif kepada anak-anak. Bisa menggunakan pertanyaan panduan berikut, namun juga bukan wajib dipakai, sesuaikan dengan kondisi kelas. Mengapa Yesus mau dibaptis meskipun Yesus tidak berdosa? Pembaptisan dikenal dengan makna kita mengakui perdosaan kita gitu ya. Lalu kemudian kita dibaptis. Tetapi Yesus tidak berdosa dan ia dibaptis. Ia mau, ada kata mau. Dia menyediakan dirinya untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Untuk menjadi jalan di mana kerajaan Allah dapat dihadirkan. Nah, maka dari itu,
ketika Yesus menyediakan dirinya untuk dibaptis, kemudian Bapa mengatakan bahwa kepadamulah aku berkenan. Bapa menunjukkan eksistensi Yesus sebagai anaknya yang berkenan di hadapan Allah. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup supaya kita berkenan di hadapan Allah? Yaitu menyediakan diri. Nah, kaitkan setiap jawaban anak-anak dengan konsep bahwa menyediakan diri untuk Tuhan membawa berkat dan menjadi teladan bagi orang lain. Jadi ketika kita mau menyediakan diri kita mau dipakai buat Tuhan, kita mau menjadikan diri kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita dapat membawa berkat dan menjadi teladan bagi orang lain. Segala sesuatu dalam hidup ini tentang hal-hal baik tidak akan terjadi kalau tidak ada keinginan, kemauan untuk menjadikan dirinya, untuk menyediakan dirinya. Nah, kakak bisa menggunakan cerita contoh misalnya ya. Ada 2 wadah yang untuk diisi air, satunya kosong, satunya berisi air. Jelaskan bahwa wadah yang kosong tidak dapat digunakan sampai ada seseorang yang mau mengisi. Nah, inilah konsep menyediakan diri. Wadah yang sudah berisi air dapat dipakai dengan baik, dapat memberikan manfaat karena ada seseorang yang mau mengisi. Ada seseorang yang bersedia menjadikan dirinya, mempergunakan dirinya, memakai dirinya untuk mengisi air. Sehingga wadah tersebut terisi dan wadah tersebut bisa digunakan. Wadah yang kosong ini sampai kapanpun tidak akan menjadi wadah yang berguna, wadah yang membawa berkat, wadah yang bisa dimanfaatkan airnya, karena tidak ada seseorang yang mau. Nah, lalu kakak-kakak bisa membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil, beri mereka tugas masing-masing anak-anaknya, ajak mereka untuk menulis atau menggambarkan satu hal yang mau mereka lakukan untuk menyediakan diri kepada Tuhan dalam hidup ini. Misalnya ketika mereka dulu jarang atau enggak berdoa, membaca renungan, mereka mau rajin menyediakan dirinya untuk berdoa dan membaca renungan. Atau mereka yang gengsi untuk mau nolong temennya gitu ya. Nah, mereka mau merendahkan diri mereka mau merendahkan ego mereka menolong temannya, menyediakan diri untuk menolong temannya. Kamarnya yang selama ini nggak pernah diberesin atau udah gede kemudian mengandalkan mama aja atau mbak atau ART aja, nah, anak-anak mau menyediakan diri mereka untuk membereskan kamar. Dan banyak sebagainya, kakak-kakak bisa menyesuaikan dengan kebiasaan anak. Lalu tutup kelas dengan mengulang kembali poin di mana Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan itu membuatnya berkenan di hadapan Allah. Kita sebagai anak-anak Allah juga dipanggil untuk hidup berkenan kepada Allah dengan menyediakan diri. Ajak anak-anak berdoa, menutup untuk menyerahkan komitmen mereka. Dalam menutup pelayanan firman, kita juga bisa memujikan pujian mau cinta Yesus selamanya. Pada bagian lagu itu kan ada lirik yang menyatakan, ya Bapa, ini aku, dan aku mau menyediakan diriku, pakai diriku untuk menjadi alat. Demikian persiapan kita, kakak-kakak, kiranya ini dapat menolong kita untuk dapat melayani anak-anak di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kezia Anora untuk usulan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami telah menyajikan dari mulai bahan Alkitab, tadi disampaikan Kak Pendeta Hendra, Ibu Esther di kelas Batita Balita, Kak Helen Jayanti di kelas kecil, dan Kak Kezia di kelas besar. Kakak-kakak juga dapat menyaksikan usulan untuk aktivitas nih bagi anak-anak sekolah minggu di program aktivitas anak sekolah minggu. Tayang rutin loh kakak-kakak juga bisa dapat ide-ide kreatif nih untuk usulan aktivitas, dan juga lagu-lagu anak-anak sekolah minggu. Kakak-kakak juga bisa menyaksikan untuk lagu anak-anak sekolah minggu. Nah, kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri episode ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau tetap boleh menemani, membimbing anak-anak-Mu
yang tetap harus melakukan proses persiapan bersama dengan teman-teman setim lainnya. Bapak kiranya boleh berkati, bimbing agar kiranya apa yang kami sajikan ini yang telah disajikan oleh anak-anakmu para narasumber, ini juga boleh melengkapi persiapan kakak-kakak sesuai dengan konteks pelayanan di mana mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sampai jumpa.